Baiklah, di sini saya akan melanjutkan review buku yaitu pada bagian bab 10 yang mana di sini itu membahas kepemimpinan pendidikan. Nah, yang pertama itu ada definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan juga menggerakkan orang lain agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dalam dunia pendidikan, pemimpin memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Nah, lalu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan atau proses seseorang dalam mempengaruhi dan juga mengarahkan individu maupun kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Nah, kepemimpinan itu bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang kemampuan membangun hubungan, komunikasi, dan juga kerjasama yang baik dengan anggota organisasi. Lalu kita masuk pada fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada menciptakan visi. Nah, pemimpin itu harus mampu menentukan arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi itu menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Eh, Contohnya itu kepala sekolah menetapkan visi sekolah menjadi sekolah unggul dalam prestasi akademik dan karakter. Dan yang kedua itu ada mengembangkan budaya organisasi. Nah, pemimpin itu berperan dalam membangun budaya kerja yang positif agar seluruh anggota organisasi itu memiliki nilai dan kebiasaan yang mendukung pencapaian tujuan. Dan ketiga itu menciptakan sinergi. Pemimpin itu harus mampu menyatukan berbagai potensi yang dimiliki oleh anggota organisasi agar dapat bekerja sama secara harmonis. Yang keempat itu menciptakan perubahan, di mana pemimpin itu harus mampu melakukan inovasi dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas organisasi. Dan kelima itu dalam memotivasi pengikut, di mana pemimpin itu harus memberikan semangat dan dorongan kepada anggota organisasi agar bekerja secara maksimal. Contohnya itu kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Dan keenam itu mewakili sistem sosial, di mana pemimpin itu menjadi representasi organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar. Contohnya itu kepala sekolah menghadiri rapat dengan dinas pendidikan sebagai wakil sekolah. Nah, yang ketujuh itu manajer konflik, di mana pemimpin itu harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam organisasi secara adil dan juga bijaksana. Dan terakhir itu belajarkan organisasi, di mana pemimpin itu harus mendorong organisasi untuk terus belajar dan juga berkembang. Dan lanjut pada teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori sifat, di mana teori sifat ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang membedakannya dari orang lain, seperti percaya diri, jujur, bertanggung jawab, dan juga berani mengambil keputusan. Nah, yang kedua itu ada teori perilaku, di mana teori perilaku ini menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan itu ditentukan oleh perilaku pemimpin dalam memimpin dan juga berinteraksi dengan bawahannya. Dan yang ketiga itu teori tiga dimensi, di mana teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan itu dipengaruhi oleh orientasi terhadap tugas, hubungan dengan bawahan, dan juga efektivitas dalam situasi tertentu. Contohnya itu kepala sekolah mampu menyeimbangkan pencapaian target sekolah dan kesejahteraan guru. Nah, selanjutnya itu ada teori kepemimpinan situasi atau Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Ya, yang mana itu teori kepemimpinan situasi yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling tepat untuk semua keadaan. Seseorang pemimpin itu harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya
Itu dengan kondisi dan tingkat kesiapan bawahannya. Nah, menurut teori ini, semakin tinggi kemampuan dan kematangan bawahan, itu maka semakin sedikit pengarahan yang diperlukan. Namun juga sebaliknya, jika bawahan masih membutuhkan bimbingan, pemimpin harus memberikan arahan yang lebih jelas. Contohnya itu, guru baru biasanya membutuhkan bimbingan yang lebih intensif dibandingkan guru senior yang sudah berpengalaman. Dan lanjut pada teori managerial grade, di mana ini dikemukakan oleh Robert R. Black dan Jane S. Moulton itu, yang mana teori ini menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh perhatian pemimpin terhadap tugas dan perhatian terhadap manusia. Nah, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sekaligus memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan anggota organisasi. Contohnya itu kepala sekolah itu berusaha meningkatkan prestasi sekolah sekaligus memperhatikan kenyamanan kebutuhan guru. Nah, selanjutnya itu ada tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otokratis, di mana tipe ini merupakan mengambil keputusan sendiri dan bawahan hanya melaksanakan perintah. Nah, contohnya kepala sekolah itu kan menentukan seluruh kebijakan tanpa melibatkan guru. Yang kedua ada tipe militeristik, di mana pemimpin itu menekankan kedisiplinan yang tinggi dan hubungan yang bersifat formal. Yang ketiga tipe paternalistik, yaitu pemimpin menganggap bahwa bawahan itu seperti keluarga yang harus dibimbing dan dilindungi. Contohnya kepala sekolah itu selalu memberikan perhatian terhadap kebutuhan guru dan juga staf sekolah. Nah, yang keempat itu tipe karismatik, di mana pemimpin ini memiliki daya tarik yang kuat sehingga itu sangat mudah mempengaruhi orang lain. Dan yang kelima itu ada tipe demokratis, di mana pemimpin melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, kepala sekolah mengadakan rapat untuk meminta pendapat guru sebelum menetapkan kebijakan. Dan selanjutnya itu ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah itu adalah kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan juga menggerakkan seluruh seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kepala sekolah itu merupakan tokoh sentral yang menentukan arah perkembangan sekolah. Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memimpin dan juga mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut. Contohnya, kepala sekolah itu mengajak guru bekerja sama meningkatkan literasi siswa melalui program eh, membaca 5 menit sebelum pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kepala sekolah sebagai manajer. Nah, yang pertama itu adalah merencanakan, di mana kepala sekolah itu menyusun program dan kegiatan sekolah, contohnya menyusun program kerja tahunan sekolah. Yang kedua, mengorganisasikan, di mana kepala sekolah ini membagi tugas kepada guru dan staf, yaitu menunjuk guru sebagai koordinator kegiatan sekolah. Nah, yang ketiga itu memimpin, di mana kepala sekolah ini memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh warga sekolah. Dan terakhir itu adalah mengendalikan, di mana kepala sekolah ini melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sekolah. Contohnya mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekolah. Nah, yang selanjutnya itu ada kepala sekolah sebagai administrator, di mana sebagai administrator, kepala sekolah itu bertanggung jawab mengelola seluruh administrasi sekolah, mulai dari administrasi kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga keuangan sekolah. Nah, administrasi yang baik akan mendukung kelancaran proses pendidikan. Contohnya, itu kepala sekolah memastikan seluruh dokumen sekolah itu tersusun rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, sebagai supervisor,
Kepala sekolah itu bertugas melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap guru serta tenaga kependidikan agar kualitas pembelajaran terus meningkat. Nah, di sini ada teknik dari supervisi, sub atau supervisor. Yang pertama itu ada diskusi kelompok, di mana guru itu berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah pembelajaran. Dan kunjungan kelas itu kepala sekolah mengamati proses pembelajaran secara langsung. Lalu pembicaraan individual itu seperti kepala sekolah berdiskusi secara pribadi dengan guru, yaitu untuk membahas kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajar. Dan terakhir itu simulasi pembelajaran, di mana guru itu mempraktikkan proses pembelajaran sebagai bahan evaluasi. Lalu kita masuk pada bab selanjutnya, itu bab 11 adalah peran guru sebagai manajer. Nah, yang pertama itu ada pengertian guru. Guru itu adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, membimbing, mendidik, mengarahkan, melatih, dan juga mengevaluasi peserta didik. Nah, guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan selain itu juga sebagai pengajar, guru juga berfungsi sebagai pembimbing dan juga teladan yang membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter yang baik. Dan selanjutnya kita masuk pada peran guru. Nah, yang pertama, peran guru itu yang pertama adalah sebagai fasilitator, di mana guru menyediakan berbagai fasilitas dan sumber belajar agar peserta didik itu dapat belajar secara optimal. Contohnya, guru menyediakan video pembelajaran dan juga bahan ajar digital. Nah, yang kedua ada pembimbing, di mana guru membantu siswa mengatasi kesulitan belajar maupun masalah yang sedang dihadapinya. Contohnya, guru memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang nilainya rendah. Dan yang ketiga, penyedia lingkungan. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Di mana contohnya guru mengatur kelas agar siswa itu dapat belajar dengan tenang. Dan yang keempat, model. Di mana guru itu menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan juga tindakan sehari-hari. Contohnya guru menunjukkan sikap disiplin dengan datang tepat waktu. Dan yang kelima itu motivator, di mana guru itu memberikan dorongan dan semangat kepada siswa untuk belajar. Dan yang keenam, agen pengembangan kognitif, di mana guru itu membantu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Contohnya, guru memberikan tugas yang melatih kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir itu manajer, di mana guru itu mengelola seluruh proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Seperti contohnya itu guru mengatur waktu, metode, dan aktivitas belajar selama pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya itu ada kompetensi guru. Nah, yang pertama kompetensi pedagogik, di mana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Seperti contohnya itu guru mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua itu kompetensi kepribadian, di mana kemampuan guru itu dalam menunjukkan kepribadian yang baik dan menjadi teladan. Contohnya guru bersikap jujur, sabar, dan juga bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu kompetensi sosial, di mana pada ini itu kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Contohnya guru menjalin hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, yang terakhir itu kompetensi profesional, di mana kemampuan guru menguasai materi pelajaran secara mendalam. Contohnya, itu guru matematika memahami konsep dan perkembangan terbaru dalam bidang matematika. Lalu kita masuk pada bab terakhir dari buku ini, yaitu bab 12, yang mana ini membahas mengenai manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu ada definisi mutu. Nah, mutu itu adalah tingkat kualitas atau keunggulan suatu produk, layanan, atau proses yang diukur berdasarkan standar tertentu. Nah, dalam pendidikan, mutu ini mencerminkan kualitas proses pembelajaran,
layanan pendidikan, serta hasil yang dicapai peserta didik. Nah, mutu pendidikan ini menjadi indikator keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya itu sekolah yang memiliki prestasi akademik tinggi, fasilitas lengkap, dan juga kelulusan yang berkualitas dapat dikatakan memiliki mutu pendidikan yang baik. Dan selanjutnya itu ada definisi penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu itu adalah proses sistematis yang terencana untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan itu memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, penjaminan mutu itu bertujuan menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dan juga penjaminan mutu itu tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Contohnya itu sekolah melakukan evaluasi rutin terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa setiap semester. Dan selanjutnya itu ada definisi total quality management, di mana itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara eh, menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Nah, dalam pendidikan, total quality management ini bertujuan menciptakan budaya mutu yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, siswa, dan juga masyarakat. Prinsip utama dari total quality management ini adalah perbaikan terus-menerus, kerjasama, kepuasan pelanggan, dan juga keterlibatan semua pihak dalam meningkatkan kualitas. Contohnya itu sekolah secara rutin menerima masukan dari siswa dan orang tua untuk memperbaiki kualitas layanan. Dan terakhir itu ada total quality management dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, penerapan total quality management dalam pendidikan di Indonesia itu bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui keterlibatan seluruh warga sekolah. Dan total quality management ini mendorong sekolah untuk terus melakukan evaluasi, inovasi, dan juga perbaikan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Nah, melalui penerapan total quality management, sekolah diharapkan mampu untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan serta memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik serta masyarakat. Sebagai contoh itu sekolah secara berkala melakukan evaluasi kinerja guru, memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan juga melibatkan orang tua dalam program peningkatan mutu sekolah. Baiklah, mungkin itu eh, review buku mengenai bahan ajar manajemen pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.